Kita sampai kemarin apa terakhir? Nah, ini pasal baru. Mempunyai pengaruh pada yang bagian tastaghriqo. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita seperti biasa malam ini yaitu kitab Risalatul Muawanah lil Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah di Jami' Masyayikhina khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa ila al-musannif hadal kitab al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kita kemarin sudah sampai kepada fasal walaika bi imarati awqatika bi wada'i fil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa fatakunu laka fiha wazifatun minal khairi tastaghriquha biha fabidzalika tadharu barakatul awqat. Wajib bagimu meramaikan waktu-waktumu dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Wajib, harus gitu. Nah, jadi orang soleh yang dekat dengan Allah harus gitu. Ramaikan waktunya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Sampai tidak lewat satu waktu di siang hari ataupun di malam hari, kecuali dihabiskan dengan ibadah. Wadhaif tanya kegiatan-kegiatan. Jadi macam-macam ibadah tuh. Taklim ibadah, baca Quran, baca selawat, baca zikir, bantu orang. Ini semuanya termasuk ibadah.
Kita sampai kepada wa'lam anna lil auradi atharan kabiron fit tanwiril qalbi wa dabtil jawari. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wirid itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Kita baca wirid, baca tasbih, tahmid, tahlil, baca Al-Quran. Semacam kalau kita baca contoh Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu ada Qurannya, ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Itu ada semuanya. Komplit. Jadi kalau kita mau jadi Ratibul Haddad, Ratibul Atas itu biasanya zikir ini dibaca oleh para sahadah. Zata Duriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam zikir silakan. Yang penting pakai guru. Yang penting ada gurunya. Jangan zikir nih tak pakai guru. Betul, Allah zikir. La ilaha illallah zikir. Tetapi harus pakai guru juga. Jangankan berzikir yang sifatnya ibadah sangat penting. Kita nak ngaji Al-Quran, belajar baca Al-Quran, ngaji Iqra, itu pun pakai guru. Tengok orang belajar Iqra tak pakai guru. Dia otodidak, kacau bacaannya mesti. Nggak bisa bedakan ha dengan kha dengan ha, nggak bisa. Ain dengan hamzah nggak bisa bedakan karena nggak punya guru. Jadi bunyinya sama saja. Sa, sya sama, so sama. Nah ini penting. Nah, tonton sekarang ini wirid. Wirid itu sangat punya pengaruh yang sangat besar untuk membuat hati ini bercahaya. Tapi syaratnya itu tadi, kita wirid ini harus yang betul-betul nyambung sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nengok di YouTube. Nengok ada satu apa namanya ini? Makalah atau satu tulisan menerangkan tentang zikir ini manfaatnya ini baca dia tadi Facebook, tadi WhatsApp, di share di WhatsApp. Aku nak amalkan lah katanya. Aku nak amalkan lah. Itu nggak berkah dan berbahaya juga. Belum lama, sekitar 3 bulan mungkin ya, 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Ibu-ibu datang ke saya, katanya, ada apa bu? Aduh bu ya, saya ini badan sakit semua, tak bisa tidur, badan sakit, pandangan ini selalu nampak macam-macam, kata dia, badan panas dingin, tidur tak bisa. Terus dia selalu ada macam kelihatan macam-macam, penampakan lah bahasa dia ini. Bahasa dunia apa nih? Dunia ketiga. Jadi baru datang ke rumah, ada apa ini? Kenapa bu? Kenapa? Ini buya saya kemarin ngamalin zikir. Zikir apa? Zikir apa? Zikir Allah katanya. Oh zikir. Itu dapat dari mana? Kamu? Saya nengok di YouTube kata dia. Nah inilah sebab dia nih. Inilah sebab dia. Dia ngamalkan 2 jam saja diamalkan dia. Malam tuh badan panas dingin sampai pagi tak bisa tidur. Pemandangan macam-macam nih. Yang dinampak dia hantu jembalang kuntilanak semua nampak dia. Jadi dia tak nyaman, pokoknya sakit, badan sakit. Padahal yang dibaca apa? Allah. Bagus. Apa tak bagus? Zikir Allah tak bagus? Baguslah. Tapi karena salah, jadi dia YouTube Allah, dia Google Allah, dia Facebook Allah. Nah, itu ilmu. Ilmu sekarang ini banyak sanadnya melalui Google ilmu ini. Saya Google Allah langsung.
tak pakai guru lagi. Tidak ada terima kasih, tidak ada rasa hormat dengan guru. Kau ini bisa kayak gini, ku berkah siapa? Malaikat Jibril ngajar kau langsung. Malaikat Jibril datang ke kita ngajarkan Al-Quran gitu langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa pula pakai qala ulama, kata ulama, kata langsung Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Padahal dia pun ngambilnya dari Google. Nah, tidak melalui guru. Macam itulah saya heran kadang-kadang orang seperti ini. Subhanallah. Jadi harus pakai guru. Berzikir juga harus pakai guru. Sekarang ini ada lagi Allahu Akbar. Orang-orang itu aja lah. Yang mereka ini semacam anti majlis zikir. Orang pikir Buddha kata dia sesat. Bikin baca rotib, Nabi tak pernah bikin. Bikin yasinan, kata dia bid'ah. Kapan kami nak zikir nih? Semua tak boleh. Okeylah, ini tak aku pakai semua. Sekarang kami nak ngumpul jamaah masjid Al-Hikmah, bapak-bapak kita ngumpul yuk. Kita setiap malam, ini malam apa nih? Malam Selasa. Habis Isya setiap kita bapak-bapak semuanya, setiap malam Selasa habis Isya kita baca la ilaha illallah 1000 kali setiap habis Isya nanti. Kita rutinkan. Setiap habis Isya. Boleh apa tidak nih? Gitu kan? Boleh apa tidak? Kalau bilang boleh nanti kata dia mana kalau dia bilang boleh, kenapa boleh? Mana dalilnya? Kan gitu. Semua nak kena dalil. Baca Yasin malam Jumat, mana dalilnya Nabi? Sekarang kami nak bikin zikir la ilaha illallah baca 1000 kali setiap malam Selasa habis Isya. Nabi pernah bikin tak macam gitu? Kan repot. Hadisnya mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita di Al-Quran ada disuruh. Jadi wadhkurullah dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Terserah. Zikir. Tak mesti ini hadisnya ini hadisnya ini hadisnya ini. Alang kau ni dakwah pakai Facebook pun tak ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Nabi dulu dakwah duduk gini, langsung sahabat dengar. Mana ada dakwah online? Dakwah itu ibadah kan? Ibadah sekali tuh. Kenapa kita melakukan satu ibadah yang itu tidak pernah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, sekarang itulah aneh. Sekarang berkah dari banyaknya orang yang mengkomplain seperti itu, majlis zikir gini, dikomplain sama dia nih, sesat lah sufi, sesat lah apalah kata dia. Yang zikir berdiri salah, yang zikir duduk salah, yang zikir rotib salah, semua salah. Kapan kita nak zikir? Kalau kau zikir kapan? Kau habis sholat pun langsung cabut. Kapan kau zikir? Coba, kapan kau zikir? Kau zikir di rumah sendiri, dalilnya mana? Kan gitu. Kalau kita sekarang nak ngejar-ngejar dalil, kita zikir berjamaah. Nyata-nyata Rasulullah bersabda, majalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah taala fi illa hafaz bihimul malaika wa ghasyatuhum rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah duduk suatu kaum di dalam satu majlis kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin tuh? Itu yakin itu. Kalau tidak yakin berarti tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Berarti tidak percaya dengan sifat sidiknya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah bilang, tidaklah berkumpul satu kaum bersama duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa hafats bihimul malaikah, maka dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam satu keterangan yang lain, hadis yang lain, malaikat ini berjubel-jubel nih, bukan macam kita begini berjubel-jubel. Apa kita tak pakai jaga jarak lagi malaikat nih, numpuk-numpuk di dalam hadis tuh, tak pakai jarak dia, tak ada protokol lagi malaikat nih, langsung numpuk di dalam riwayat ini sampai ke langit dunia nih, karena majlis zikir yang dibikin oleh jamaah. Itu Nabi yang bilang tuh. Kita tak percaya, berarti kita tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Berarti kita bilang, Nabi ya tak nih, bengak tak, kan? Ya kenapa? Ketika kita berzikir, tak ada pun semacam iktikad kemataman seperti itu.
Sekarang kalau kita ini nak berkumpul dengan malaikat, bikin majlis zikir. Bikin majlis zikir, yang penting ada gurunya. Kau nak pakai zikir apa? Ikut Imam An-Naqsabandi, ikut Imam Abdul Qadir Jalani, ikut Imam Abi Hasan Asyadili, ikut Imam Al-Idrisi, ikut ini Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, baca Ratibul Haddad, Syekh Umar bin Abdurrahman Attas, baca Ratibul Attas. Silakan. Yang penting gurumu siapa? Nah, gurumu siapa? Karena dari guru ini nanti nyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Wajib. Karena di dalam berzikir itu ada pengaruh yang sangat besar untuk membuat hati ini bercahaya. Nah, tuh. Sekarang daerah kita ini daerah awam, ya. Daerah kita ini daerah awam. Kalau kita bikin masjid zikir, berapa orang saja yang datang? Karena belum tahu, makanya yang seperti ini baru kita harus angkat, baru kita angkat. Kayaknya kalau di tempat lain, masya Allah, di sebagian tempat, ketika bikin masjid zikir, kosan ini 5.000 orang, putih semuanya pokoknya. Ngapa? Zikir tok, zikir tok. Itu malaikatnya jauh lebih banyak daripada manusianya yang hadir. Enggak percaya, berarti Anda tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Itu dalil bahwa berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalilnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka semuanya yang berzikir itu akan dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini banyak. Rahmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, segala macam rahmat. Banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diberi hati yang terang, yang bercahaya, banyak. Nah, ini termasuk penting. Sementara kita di daerah kita ini masih awam. Majlis zikir terus terang masih awam. Orang hanya sebatas sholat, ya kan? Sholat 5 waktu, dah. Pokoknya bisa alhamdulillah jamaah, atau sekali jamaah sekali tidak, Jumatan tak pernah tinggal. Ini sudah orang-orang soleh di zaman kita, di tempat kita nih, ya. Di tempat kita nih, tanda orang soleh itu pokoknya sholat 5 waktu ini full nih, udah orang ini nih. Nah, sudah nomor wahid. Padahal sebetulnya masih banyak yang harus kita lakukan. Bikin kita majlis zikir. Sekali-kali kita penuhkan lapangan tuh manusia, zikir semua. Kayak apa? Malaikatnya jauh lebih berjubel-jubel sampai langit dunia tuh, sampai ke atas. Apa tak suka kumpul dengan malaikat? Ini tidak, nak berkumpul dengan malaikat Israel aja nanti. Allahu Akbar. Jangan dengan malaikat Israel nanti terakhir. Ini kita dengan malaikat rahmah dulu kumpul. Wa'lam anna lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dabtil jawarih. Jadi dia punya pengaruh yang sangat besar untuk membuat hati ini bercahaya. Saya nak bilang bersinar takut Mas Anu, ya apa namanya, jadi fitnah. Jadi saya kalau nak ngacap nih berpikir dulu. Waktunya tidak tepat. Jadi tanwiril qalbi. Tanwiril qalbi itu artinya menyinari hati. Tanwiril qalbi artinya menyinari hati, wadabtil jawarih, dan membuat anggota badan ini istilahnya bagus. Jadi orang kalau tidak berzikir, insya Allah tangannya jadi bagus, tak kemana-mana. Pokoknya apa nih, badan ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga hatinya bercahaya, badannya apa namanya ini menjadi apa bagus. Maksudnya jawarihnya ini terjaga, tidak suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadhabah wa takrar wa fi'lu kulli wirdin minha fi waqtin yakhussu. Tetapi ada tetapinya, kata
Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Tetapi hasil yang bisa membuat hati itu bercahaya dan juga anggota ini bisa terjaga itu dengan syarat kalau zikir itu dilakukan muadzabah. Muadzabah ini rutin setiap hari dilakukan. Ada zikir harian, zikir setiap pekan, zikir bulanan, rutin. Bukan nak sekali baca zikir Allah 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 atau la ilaha illallah atau apa. Baca sekali langsung hati bersinar langsung. Enak kali kalau gitu, semua orang jadi wali. Semua orang zikir sekali langsung nak jadi wali. Sedap. Jadi syaratnya harus muadzabah. Muadzabah ini terus, jangan malas. Ya, kita mulailah dari berzikir setiap 1 pekan sekali. Mestinya zikir itu setiap hari, mesti itu. Setiap hari baca. Mungkin setiap hari belum kuat, okelah untuk mengenalkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Maka saya sering bawa majlis zikir, saya sering bawa ya Ratibul Haddad, Ratibul Atos, juga sering bawa majlis maulid. Karena sesungguhnya Islam itu bukan cuma sholat saja. Islam itu bukan cuma majlis taklim ilmu saja. Tetapi zikir itu juga adalah suatu hal yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Enggak boleh. Karena itu adalah pekerjaannya para anbiya dan para aulia. Rasulullah SAW sampai tidur pun hatinya tetap nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Kata Rasulullah, tanamu ainaya wala yanamu qalbi, mataku tidur tetapi hatiku tidak pernah tidur, tetap nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Zikir nih, waktu berzikir ini tidak pernah lepas. Rasulullah ini tidak pernah lepas. Itu membuktikan zikir itu adalah satu hal yang sangat penting. Kalau sholat, kadang berhenti, kadang sholat, kadang berhenti, kadang selesai berhenti istirahat. Zikir Rasulullah non stop Rasulullah SAW. Itu. Jadi syaratnya bisa hati ini bercahaya dan juga ini bisa terjaga. Zikir itu, wirid itu harus dilakukan secara rutin. Nomor 1, secara rutin watakro dan berulang-ulang. Ibaratnya kita nih nak ngasah parang, itu diasah terus, diasah. Jadi dia bisa tajam. Kalau sekali aja nak langsung, ya hasilnya tidak maksimal. Atau kita membersihkan apa gitu, itu harus berulang-ulang sampai dia mengkilat betul. Harus dilakukan secara berulang-ulang. Wa fi'lu kulli wirdin minha fi waqtin yakhusu. Dan hendaklah membaca wirid itu di tempat-tempatnya khususnya. Kapan? Di waktu pagi baca apa, di waktu siang baca apa, di waktu sore baca apa, di waktu malam baca apa. Itu ada tempatnya masing-masing. Walaupun kapanpun dibaca, ini tetap ada manfaatnya. Tetapi ada semacam keadaan yang di situ lebih pengaruhnya lebih kuat. Kalau kita jelaskan ibarat orang mancing lah. Ibarat orang mancing. Kalau kita mancing di sungai, umpan di apa? Kan gitu. Kita mancing di laut, yang pas nih umpannya apa? Ikannya dapat apa? Mancing di parit apa? Gitu. Jadi ada tempatnya, ini ada masing-masing. Tapi dimanapun umpamanya umpan ini kita pakai, umpamanya pakai cacing di laut, di mana bisa, tetapi hasilnya tidak maksimal. Jadi zikir itu dibaca kapan saja oke, tetapi nanti ada satu zikir yang khusus, ada tempatnya. Kapan baca ini, kapan baca ini, kapan baca ini. Itu yang membuat pengaruhnya akan lebih dahsyat di dalam hati. Ini kata seorang wali kutub. Beliau ini pernah menjadi derajatnya wali kutub, ya, menjadi pemimpinnya para aulia di zamannya, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, dia sudah merasakan, dia tinggal nunjukkan aja. Beda kau baca ini sekian kali di waktu ini, itu hasilnya akan berbeda.
Ini semuanya untuk hati. Semuanya untuk hati. Inilah apa yang dilakukan, yang diusahakan oleh orang-orang soleh, para aulia. Mereka tuh ibadah bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Kalau kita ini ibadah, Bu, kenapa sholat maghrib wajib kan gitu, Bu, ya kan? Kenapa sholat isya wajib? Kalau tak sholat dosa. Kenapa sholat subuh wajib? Ya, kalau tak sholat nanti neraka. Itu tujuannya saja. Orang-orang soleh, apalagi para nabi, para aulia, tujuan mereka bukan ibadah itu, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita ibadah kita jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, harus naik lagi zikir. Makanya ketika orang ibadahnya itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, zikir malas. Ngapa? Zikir nggak wajib. Zikir nggak wajib. Karena tujuan ibadahnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Jadi ketika ayo kita baca zikir ini, yuk berapa? Ini kalau kita baca awal sampai akhir 1 jam lah nih. Aduh, berat. Tak wajib kan? Tak wajib. Makanya tak dibikin. Itu berkat karena apa? Karena tujuan niat ibadah ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Kenapa puasa Ramadan? Wajib. Kalau tak puasa dosa, itu saja. Nah, tidak. Tapi orang-orang soleh, para aulia khususnya, mereka ibadah itu macam mana bisa hati, bisa diri ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan bisanya cuma bisa, jangan hanya sekedar kita ini menjadi pembaca atau pendengar saja. Ceritanya Al-Wali, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cerita. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani satu ceritanya. Wali pemimpin para aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini satu contoh cerita. Jadi beliau pernah dia kan punya santri yang berguru kepadanya. Pernah dikomplain sama wali muridnya. Jadi murid-muridnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu dia masih dalam tahap belajar riyadhahnya itu tidak boleh makan yang enak-enak, tak boleh makan, harus makan sederhana, makan ayam tak boleh, muridnya ini makan ayam, daging ayam tak boleh makan, sudah ma'aruf sudah. Ketika ada kemudian namanya semacam pesantren kan, tentu wali murid kadang-kadang jenguk ketemu anaknya, terus ketemu ke kiainya, pengasuhnya. Ketika wali murid ini masuk ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, waktu itu Syekh Abdul Qadir ini time nak makan. Ketika masuk dia nengok ada ayam ingkung, ayam panggang ingkung itu yang utuh tuh di depan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata si wali murid ini? Syekh Abdul Qadir ini gimana katanya? Anak saya murid-muridnya tidak boleh makan ayam, dia malah ayam bulat-bulat ada depan dia. Ini macam mana ini Syekh Abdul Qadir ini? Ini cerita satu cerita. Apa akhirnya? Sama kemudian dengan karamahnya Syekh Abdul Qadir, jadi ini komplain orangnya. Jadi anak-anak itu memang belum boleh makan. Dia boleh makan ayam tuh. Tapi akhirnya kata Syekh Abdul Qadir, jadi untuk menjawab apa nih komplainnya si wali muridnya, katanya hanya ayam ingkung ini disuruh berbicara oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya tahu berdirilah, tegaklah ayam nih, ingkung nih yang sudah masak nih, katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Kata dia, apa nak cakap? Anakmu tuh boleh makan ayam nih, boleh kalau sudah waktunya. Gitu. Ini contoh cerita karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ayam ingkung pun bisa bicara karena karomah, ini karomah beliau.
Nah, ini untuk menunjukkan contoh. Dan itu ditempuh. Jadi maksudnya apa? Yang belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, murid-murid itu bukan hanya sekedar dia macam mana anakku ini tak tinggal sholat, macam mana anakku ini tak tinggal puasa, macam mana bisa gini-gini. Itu syariat dasar. Itu saja. Dasar. Orang Islam semuanya harus sholat, semuanya harus puasa, itu dasar. Tapi bukan sudah itu final, bukan. Itu baru dasarnya saja, modal. Amal-amal fardu ini modal saja, modal. Kalau modal tak cukup, tak selamat di akhirat, jelas. Ya, kadang modalnya ada, tapi apa namanya kualitasnya tak bagus. Ya, sholat, tapi tak pakai ilmu, akhirnya sholatnya tidak sah, hancur juga di akhirat. Jadi tujuannya bukan untuk itu, tapi riyadhah. Nah, tujuan mereka pada waktu itu macam mana bisa mencetak menjadi generasi orang-orang yang soleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diurus bukan hanya tangannya, macam mana tangan bisa Allahu Akbar, bisa sedekap gini, bisa rukuk gini, bisa sami Allah Alhamdulillah, bisa hafal Fatihah, hafal surat, hafal ini, hafal ini. Bukan hanya itu zahir syariat. Tetapi mereka para aulia itu yang difokuskan juga tentang masalah hati. Setelah ibadah-ibadah ini yang syariat ini sudah bagus semuanya, baru dikasih tambahan. Sekarang fokus ke hati. Kita sholat, mestinya kan hati yang sholatnya, harus hati. Sholat bukan hanya sekedar zahir saja, hatinya harus main. Maka disitulah namanya khusyuk. Khusyuk harus dicari, harus diusahakan. Kalau kita hanya jalan gitu, Allahu Akbar, bismillah, tak ada usaha, macam mana nak khusyuk? Khusyuk itu harus diusahakan. Kalau kita sudah merasa cukup, ginilah, ya sudah, tak akan meningkat lagi, tak akan meningkat. Ketika seorang merasa ibadahnya tidak cukup, sholat ya udah begini, sudah bagus, dah sholat aku udah cukup dah. Padahal arti bacaannya tak tahu, hatinya suka ngelamun, tidak ada khusyuk, tidak ada takzim, tidak ada khauf, tidak ada roja. Kalau sujud, yang sujud cuma kepalanya tok, hatinya entah kemana pergi. Itu kan masih jauh sebetulnya. Nah, ini yang dibahas oleh ilmunya para aulia ini yang dibahas. Nah, macam mana bisa ketika kita sujud, hati kita juga ikut sujud, bukan hanya ketika kita bisa alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa alhamdulillah, tapi kita ini bukan hanya lisannya saja, tetapi hati kita betul-betul khusyuk waktu itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus nyambung. Nah, jadi setelah ibadah yang secara syariat ini yang wajib-wajib sudah bagus semua, habis itu difokuskan untuk macam mana membuat hati ini menjadi hati yang bercahaya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu bagus, baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Hati busuk mana bisa ketemu sama Allah? Tidak bisa. Allah ini zat yang baik. Ketika hati ini tak baik, tidak akan bisa ketemu sama Allah, tidak akan bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang baik, dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Tapi hati itu ketika sudah baik, bercahaya, bersinar, otomatis dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Zikir yang banyak, zikir yang banyak, itu caranya. Tapi pertama ibadah ini secara syariatnya ini harus dibaguskan dulu. Nah, jangan pula kadang-kadang ini fokus ke situ, ibadah awal ini nggak bisa juga. Syaratnya gitu. Setelah ibadah bagus baru banyakkan zikir. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan para wali. Dan di sini Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, dia mengatakan zikir itu harus muadzabah, rutin, dan diulang-ulang, dan ada tempat-tempatnya khusus. Waktu-waktunya, pada waktu-waktunya. Wa idh lam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa nahari bi wadha'ifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusah wa taqdiha
ma fataka lita'tadda nafsa al-muwadhafa 'alaiha. Jika ya, orang tersebut atau kita tidak termasuk orang yang bisa menghabiskan waktu siang dan malam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan orang pekerja, kan tak mungkin siang malam zikir, tak mungkin lah. Tentu ada kerja ke sini kata alim. Kalau memang sudah tidak tidak bisa dikondisikan persis gitu karena ada kebutuhan
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم